Aritmetika sosial. A. Memahami keuntungan dan kerugian. Ayo mengamati. Bacalah teks dan contoh di dalam scroll berikut. Lalu arahkanlah kursor pada button tabel di dalam scroll dan kliklah button Ayo kita menanya berikut. Dan dijual dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Kedua, Pak Sasa tukang bakso. Pak Sasa seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Sasa menghabiskan 800.000 untuk belanja bahan baku buat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sasa mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga 8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Sasa biasa berjualan, sehingga bakso yang lalu terjual hanya 99 porsi. Pak Sarto tukang sate. Pak Sarto seorang pembeli sate di daerah Lamongan. Setiap hari Pak Sarto menghabiskan 200.000 rupiah untuk belanja bahan baku untuk membuat sate. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Sarto biasa berjualan, sehingga sate yang telah dijual hanya 70 porsi. Dari ketiga aktivitas diagram di atas, mari kita cermati satu persatu. 1. Pada cerita Pak Subur tukang bubur ayam, besar modal yang dikeluarkan sebesar 1 juta rupiah, sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil penjualan adalah 1.100.000 rupiah. Didapat dari 10.000 kurang 110. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 1.100.000 kurangi 1 juta sama dengan 100.000. Dengan kata lain, Pak Subur mendapatkan keuntungan sebesar 100.000 dari penjualan bubur ayam pada hari ini. Pada cerita Pak Sasa tukang bakso, besar modal yang dikeluarkan adalah 800.000, sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil penjualan adalah 520.000 rupiah. Didapat dari 8.000 kurang 90. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 720.000 kurang 800.000 sama dengan minus 80.000. Dengan kata lain, Pak Sasa mengalami kerugian sebesar 80.000 rupiah dari penjualan bubur ayam pada hari itu. Pada cerita Pak Sarto tukang sate, besar modal yang dikeluarkan adalah 700.000 rupiah, sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil penjualan adalah 700.000 rupiah. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 700.000 kurangi 700.000 sama dengan 0. Pada kasus ini Pak Sarto tidak mendapatkan untung maupun
pada kasus yang kedua, Pak Sasa tukang bakso, pemasukannya 720.000, pengeluaran 800.000. Maka pemasukan dikurangi pengeluaran menjadi negatif atau minus 80.000. Jadi rugi 80.000. Sedangkan kasus yang ketiga, Pak Sarto tukang sate, pemasukannya 700.000, sedangkan pengeluarannya 700.000. Maka selisihnya adalah 0. Maka impas atau balik modal. Ayo kita menanya. Ajukan pertanyaan terkait hal-hal yang kalian amati. Sebaiknya pertanyaan yang kalian ajukan membuat kalian ingin tahu lebih jauh tentang topik yang sedang dipelajari. Dari ketiga cerita tersebut, kita mengenal kondisi untung, rugi, maupun impas. Dari cerita tersebut, mungkin masih ada hal yang ingin diketahui. Misal, 1. Berapa persen keuntungan? 2. Berapa persen kerugian? Atau ada hal lain yang ingin kalian ketahui terkait materi ini, silahkan mengajukan pertanyaan. Ayo kita menggali informasi. 1. Persentase keuntungan. Persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misal, PU sama dengan persentase keuntungan, HB sama dengan harga beli atau modal, HJ sama dengan harga jual atau total pemasukan. Persentase keuntungan dapat ditentukan dengan rumus PU sama dengan HJ dikurang HB per HB dikali 100%. Kliklah button video di bawah ini untuk melihat video. Belajar matematika selalu asik dan kreatif bersama Apik. Kali ini kita akan belajar persen lagi. Misalnya nih, Paman Apik mau beli sebuah buku, harga belinya misalnya adalah 50.000. Harga belinya nih ya 50.000 rupiah harga beli buku. Kemudian Paman Apik menjualnya 60.000 rupiah. Untung ya, tentu saja untung ya. Oke, pertanyaannya, berapa persenkah keuntungan Paman Apik? Gitu ya. Berapa persen keuntungan Paman Apik? Gitu. Oke, keuntungannya jelas ya. Keuntungannya jelas, harga belinya 50.000, harga jualnya 60.000. Keuntungannya berapa rupiah? Ini tinggal kita kurangkan ya. Kita kurangkan dari 60 kurang 50 adalah 10.000 rupiah. Oke, keuntungannya dalam rupiah 10.000 rupiah ya. Ini jual dikurangi beli. Nah, 10.000 itu berapa persen? Nah, 10.000 itu berapa persen? Nah, kita ngitungnya sekarang persen terhadap apa? Persen terhadap beli. Nah, kalau persen ini ada kemungkinan terhadap beli. Nah, kalau persen terhadap beli berarti 10.000 terhadap 50.000, yaitu 10.000 dibagi 50.000 kali 100% gitu ya, kali 100%. Nanti kalau mau dijadikan persen kan kita. Ini adalah 1/5 ya, coret semua ya. 1/5 ya. 1/5, 100 dibagi 5. 100 bagi 5 sama dengan adalah 20. Jadi untungnya adalah 20, ada persen. 20% terhadap harga beli. Nah, berapa untungnya kalau 10.000 ini dihitung terhadap harga jual? Ya bisa-bisa aja sih terhadap harga jual ya. Ya berarti kita 10.000. Oke. Terhadap harga jualnya berapa? 60.000. Nanti dikalikan 100%. Ya, dikalikan 100%. Jadinya berapa ini? Oke ya. Jadi coret 1/6 ya semuanya. 1/6 kali 100. Jadi artinya ini adalah 100/6%. 100/6% itu ya kira-kira berapa ya? 100 bagi 6 saja. 100 bagi 6 itu 15 kali 6 masih 90, ya berarti 16 lah ya. 16 ya. 16 kalau kali 6 berapa itu? 96, sisa 4 ya. 4/6 itu adalah 2/3 ya. 2/3 itu sekitar 6 ya. 16,6 atau 16,7.
persen ya, 16,67%. Nah ini dia. Jadi keuntungan keuntungan persen itu bisa dua cara. Kalau keuntungan terhadap beli ya berarti 10/50 tadi, 20% ini. Kalau keuntungan terhadap jual ya 10/60. Contoh 1. Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000 rupiah. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Alternatif penyelesaian 1. Sebelum menentukan persentase keuntungan, kita menentukan keuntungan atau U yang diperoleh Pak Dedi lebih dahulu. Poin 1. U sama dengan HJ dikurang HB, sama dengan 4.200.000 dikurang 4 juta, sama dengan 200.000. Poin kedua, PU sama dengan U per HB dikali 100%, sama dengan 200.000 per 4 juta dikali 100%, sama dengan 5%. Kliklah button selanjutnya di samping untuk melihat informasi selanjutnya. Alternatif penyelesaian 2. Pada alternatif jawaban 2 ini, kita tidak perlu menentukan keuntungannya lebih dahulu. Namun dengan menggunakan perbandingan antara harga jual dengan harga beli, presentasi HB dibanding presentase HJ, sama dengan 100% banding 200.000 per 4 juta, sama dengan 100% banding 105%. Dari sini kita dapat menentukan bahwa HJ adalah 105% dari HB. Dengan kata lain, persentase keuntungan yang diperoleh Pak Dedi adalah 105% dikurang 100% sama dengan 5%. Contoh 2. Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 105% dari harga beli. Tentukan keuntungan Pak Dedi. Alternatif penyelesaian 1. Alternatif pertama dengan menentukan besar harga jual lebih dulu. Harga jual sama dengan 105% dikurang 4 juta rupiah, sama dengan 4.200.000. Keuntungan sama dengan 4.200.000 dikurangin 4 juta sama dengan 200.000. Jadi keuntungan Pak Dedi adalah 200.000 rupiah. Kliklah button selanjutnya di bawah ini untuk melihat info selanjutnya. Alternatif penyelesaian 2. Alternatif kedua, tidak perlu menentukan harga jual lebih dulu, tetapi dengan menentukan persentase keuntungan. Misal, persentase modal atau harga beli atau HB sama dengan 100%. Persentase keuntungan sama dengan persen HJ dikurang persen HB sama dengan 5%. Keuntungan sama dengan 5% dikurang 4 juta sama dengan 200.000 rupiah. Jadi, keuntungan Pak Dedi adalah 200.000 rupiah. 2. Presentase kerugian. Presentase kerugian digunakan untuk mengetahui presentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misal, PR sama dengan presentase kerugian, HB sama dengan harga beli atau modal, HJ sama dengan harga jual atau total pemasukan. Presentase kerugian dapat ditentukan dengan rumus PR sama dengan HB dikurang HJ per HB dikali 100%. Karena yang dihitung adalah presentasenya, maka orang dengan keuntungan lebih besar belum tentu presentase keuntungannya juga lebih besar. Kliklah button video di bawah ini untuk melihat video. Paman membeli sepeda motor bekas harganya 4.200.000 ya. 4.200.000. Sepeda motor diperbaiki dengan biaya 300.000. Berarti 4.200.000 ditambah 300.000 dong, kan total ininya dia. Ya, beban pembelian dia. Jadi 4.500.000 kan. 4.200.000 tambah 4.200.000 tambah 300, jadi 4.500.000 nih.
terus dijual nih harganya 4.100.000, presentasi rugi. Nah jelas kan rugi ya, pasti dia totalnya aja segini dia ngeluarin uangnya 4.500.000, terus dia jual 4.100.000, berarti rugi berapa nih? Rugi 400.000 kan, 500.000 kurang 100, 400.000. Nah yang ditanyakan persentase rugi, berarti persen. Nah yang ditanya ini si 400.000 itu berapa persen. Nah selalu saya bilang yang ditanya itu selalu ada di atas ya, 400.000 ada di atas ya, dibagi total seluruhnya, jangan 4.200.000-nya, tapi total semua dia ngeluarin duitnya sampai berapa nih ya, 4.500.000. Karena mau dibikin persen ya dikali 100% gitu ya, sama dengan berapa, coret 03, coret 03, coret 02, coret 02, 45 ini mas 100 kita bagi sama-sama bagi 5 dapat 9, dibagi 5 20 ya kan, jadi 20 kali 4 80 kan, atau 80 per 9 persen gitu. 80 bagi 9 itu 8 kan ya kan ya, 8 karena 8 kali 9 kan 72, supaya jadi 80 kurang 8 lagi gitu. Nah jadi sisanya kan 8, jadi 8 sama 0 nih 80 ya, kita minjem 0 kan, kasih koma 1, jadi 80 bagi 9 lagi ya 8 lagi ya kan, sisa 8 lagi, 8 kasih 0 lagi, 80 bagi 9 ya 8 lagi ya, persen ini saya buletin aja jadi 8,9% gitu. Ini jadi jawabannya. Contoh 3, Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta rupiah. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta rupiah. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Alternatif penyelesaian 1. Sebelum menentukan persentase kerugian, kita menentukan kerugian atau R yang diperoleh Pak Rudi lebih dulu. 1. R sama dengan HJ dikurang HB sama dengan 40 juta dikurang 38 juta sama dengan 2 juta. 2. PR sama dengan R per HB dikali 100% sama dengan 2 juta per 40 juta dikali 100% sama dengan 5%. Jadi, persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi adalah 5%. Alternatif penyelesaian 2. Pada alternatif jawaban 2 ini, kita tidak perlu menentukan kerugiannya lebih dahulu, namun dengan menggunakan perbandingan antara harga jual dengan harga beli. Persentase HB banding persentase HJ sama dengan 100% banding 38 juta per 40 juta, sama dengan 100% banding 95%. Dari sini kita dapat menentukan bahwa HJ adalah 95% dari HB. Dengan kata lain, persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi adalah 100% dikurang 95% sama dengan 5%. Ayo kita menalar. Jika HB menyatakan harga beli suatu barang oleh penjual atau modal, sedangkan HJ menyatakan harga jual suatu barang oleh penjual, pada kondisi berikut, manakah yang menyatakan kondisi untung, rugi, atau impas? A. HJ lebih kecil dari HB. B. HJ lebih besar dari HB. C. HJ sama dengan HB. Kliklah button selanjutnya di samping ini. Bacalah scroll di bawah ini untuk melihat keterangan lebih lanjut. Perusahaan handphone Nokia memproduksi 3 jenis HP dengan merek Alpha, Beta, dan Gamma. Berikut ini disajikan
tabel biaya produksi dan harga penjualan HP tersebut. Yang pertama, Alpha, merek Alpha, biaya produksinya Rp800.000, harga jual Rp1.100.000. Kemudian merek Beta, harga atau biaya produksi Rp900.000, harga jual Rp1.200.000. Sedangkan merek yang ketiga, Gamma, biaya produksi Rp1.000.000, harga jual Rp1.350.000. Dari data tersebut, tentukan HP yang mempunyai nilai keuntungan terbesar. Dari data tersebut, tentukan HP yang mempunyai nilai persentase keuntungan terkecil. Jika ketiga HP tersebut sama-sama laku di pasaran, kalian ingin menjual HP merek apa? Jelaskan. Diketahui harga beli Rp10 juta, harga jual Rp10.800.000. Tentukan perbandingan antara persentase harga jual berbanding persentase harga beli berbanding persentase keuntungan. Amatilah video berikut ini. Tentang untung, rugi, persentase untung dan persentase rugi. Pertama-tama kita akan belajar apa itu untung. Untung adalah jika harga jual min dikurangi harga beli itu nilainya positif. Jadi harga jual min harga beli nilainya positif. Nah, sedangkan rugi atau kita bisa sebut juga harga jual lebih besar daripada harga beli. Harga jual lebih besar dari harga beli. Kalau rugi, apa yang disebut rugi? Rugi itu adalah harga jual dikurangi harga beli nilainya negatif. Atau harga beli lebih besar daripada harga jual.
Nah, ini. Kalau persentase untung, sama dengan harga jual kurangi harga beli dibagi harga beli kali 100%. Nah, ini adalah persentase untung. Kalau persentase rugi, harga beli dikurangi harga jual per harga beli